Allah, astagfirullahaladzim. Mas Budi, tenang. Oke, masih sama mbaknya yang tenang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, sama seperti itu. Tenang Mas Budi. Ya Allah, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Ih, kok warna hitam? Apa tujuan Nur ini datang ke rumah ini? Ini mbaknya baru lihat. Baru pertama kali lihat. Oke, ini kali rumahnya Mas Budi. Sepertinya ini, Dik. Bentar, Dik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, Mbak. Ada orang Tidur nggak, apa Dik? ya? Coba lagi, Dik. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Maria benar kan? Iya. Oh iya, alhamdulillah Mbak. Permisi ya Mbak ya. Ngobrol di dalam aja kali ya Mbak. Iya. Permisi. Mas. Assalamualaikum. Mas, ini Mas udah datang. Oh ini suaminya ya? Oh. Dengan Mas siapa ya? Mas Agus. Oh Mas Agus. Oh iya iya iya. Monggo Mas. Monggo. Ya mohon maaf ini malam-malam ganggu ya kan Mas. Monggo Mbaknya. Kan waktu itu kan Mbaknya kan yang melaporkan ya. Kan dari Mbaknya sendiri kan berkata bahwa punya permasalahan ya. Nah itu kalau boleh tahu gimana Mbak permasalahannya? Awalnya itu kita pernah ikut pesugihan. Oh. Terus sekarang kita udah tobat. Terus sekarang ini kayak kita ini diteror, nyawa kita terancam. Kayak nyawanya jenengan sama suaminya Suami saya terancam. Itu gimana kok sampai terancam seperti itu Mas? Ya kayak misalnya kayak di kamar, kayak di kamar mandi, kayak berdarah gitu. Ada darah. Itu darahnya siapa? Kalau boleh tahu? Nggak tahu. Oh ya Allah ya Rabbi. Terus kadang ada suara bisikan, kadang dengar suara babi. Iya. Suara babi. Suara babi, Mbak. Emang mohon maaf ini sebelumnya emang melakukan apa sih Mbak kok sampai ada suara babi gitu? Pesugihan babi. Pesugihan babi ngepet. Terus berarti sekarang sudah tobat gitu? Ya sudah. Oh, berarti udah lama ya tobatnya? Oh, Karena begitu. kita itu susah punya keturunan jadinya. Oh, Sadar yang ini sadar. oh ya Allah, kok sampai seperti itu ya? Iya, Dik. Tapi kalau dari Masnya sendiri itu kalau boleh tahu kenapa kok bertobat Mas? Ya intinya saya ingin seperti orang yang biasa, seperti Oh. orang yang halal. Oh begitu, mungkin karena waktu itu kepepet ekonomi begitu ya. Tapi apa yang Masnya sama Mbaknya lakukan itu sudah menyimpang, jadi lebih baik bertobat saja. Tapi ketika bertobat malah terancam nyawanya gitu. Begitu rupanya. Waktu itu berarti merdukun sama orang lain gitu. Merdukun berarti mohon maaf saya lancang ya Mas sama Mbaknya ini. Berarti yang jaga itu Mbaknya yang jadi Masnya. Iya. Oh begitu rupanya ya Allah. Kok sampai segitunya ya. Tapi kan yang namanya bertobat kan ya sudah lah ya, jangan sampai ada hal-hal seperti mengganggu lagi gitu. Tapi kok malah mereka diancam gitu. Iya, Dik. Ini udah salah ini. Itu dapat bisikannya apakah ketika lagi tidur atau gimana? Paling kalau Kalau lagi tidur. misalnya kalau kamar mandi pasti ada suara. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti sampai sekarang itu masih diganggu terus. Kadang ya di kamar kadang pagi-pagi ada darah. Kadang-kadang. Nggak tahu dari siapa. Oh nggak tahu dari siapa. Ya Allah kok sampai segitunya. Tapi kalau ngelihat makhluk halus itu pernah apa enggak Mbaknya sama Masnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Cuman hanya sekedar gangguan-gangguan seperti itu. Oh iya. Jadi kurang lebih saudara dari permasalahan Mbak Maria dan juga Mas Agus. Mereka ini kan suami istri, jadi memiliki permasalahan yang dimana mereka ini pernah melakukan pesugihan babi ngepet ya. Iya. Yang pada akhirnya mereka bertobat menuju ke jalan yang lebih baik, yaitu ia mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi ujiannya itu ada saja ya Mas ya. Jadi kayak ada teror darah di kamar mandi, kemudian kayak ada suara-suara babi ngepet ya, kayak gitu, suara-suara babi lah ya.
Terus yang terakhir yang paling parah sampai nyawa mereka itu terancam, dapat bisikan setiap malam begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin saja ini Mas, mohon maaf Masnya sama Mbak, mungkin saja dari pihak dukunnya itu nggak boleh supaya panjenengan semua ini bertobat. Jadi kayak jenengan itu diancam supaya ngelakuin pesugihan lagi. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi insya Allah nanti bisa kita bantu supaya permasalahan di sini terselesaikan dan tidak ada yang ancam-mengancam seperti itu lagi lah ya. Amin. Amin. Nah, berarti gangguan-gangguannya kalau tiap malam ya di jam-jam seperti ini ya, gangguan suara-suara babinya gitu. Oh, ya kebetulan banget ini. Kalau memang jam segini kita tinggal sebentar. Kenapa Hendrik? Suara babi. Oh iya jelas banget Hendrik, saya juga mendengarnya Hendrik. Masih sama banyak denger ya? Masnya mendengar ya? Banyak mendengar. Iya, Mas. Jelas banget ini suaranya. Dari mana ya? Ih, saya curiga dari kamar sini Mas Budi. Kamar ini. Coba sini Mas. Coba ini Hendrik. Saya curiga dari kamar sini nih Masnya. Ini kamar kosong ya? Ini kosong, Mas. Oh kosong. Coba kita cek ya. Iya Hendrik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makhluk apa itu Hendrik? Kayak babi. Mas. Sini Mas, coba Mas. Sama mbaknya. Sini Tuh, Mas, lihat tuh. Tuh kan. Astagfirullah. Iya kan? Berarti seperti ini ya? Iya, ini kok berbahaya waktu itu di situ ya. Oh, maksudnya ini waktu jenengan jadi mirip persis seperti ini gitu atau gimana Mas? Iya, pas di dukun itu. Oh, ya Allah ya Rabbi. Jangan-jangan itu kiriman dari dukun itu ya Mas? Kurang paham. Mungkin saja ini yang ingin mempengaruhi Iya. sampean pada ini. Kita harus mencari tahu dahulu sih. Oh, ini kalau kamarnya jenengan di mana ya? Belakang ini. Oh, di belakang. Ini kamar kosong ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, Masnya sama mbaknya yang tenang. Coba saya ingin interaksi. Wahai makhluk, kenapa kamu menakut-nakuti mereka dengan perwujudan seperti babi ngepet? Bukankah mereka ini sudah bertobat? Tolong berbicaralah dengan kami. Saya tidak ingin panjang lebar seperti ini. Jadi saya mohon dengan sangat, beritahu. Ya Allah, itu ada bulu apa? Babinya itu Mas Budi. Iya itu Hendrik. Rantai babi itu ya Allah. Rantai babi itu. Di hidungnya itu, lihat ya, jelas nggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas. Ih, menghilang kemana Makhluk dia? itu menghilang Hendrik, tiba-tiba Hendrik. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Lari dia Hendrik. Lari kemana dia? Astagfirullah. Coba kita ke depan. Kita cari. Ya, kita coba ke depan. Mas, ada pocong hitam Mas. Astagfirullah. Hendrik, kita pocong hitam dari sini Hendrik. Mana? Itu tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Ih, kok warna hitam? Ada pocong hitam ya? Apa tujuan mau ini datang ke rumah ini? Ini mbaknya baru lihat. Sama lihat. Baru pertama kali lihat pocong seperti ini. Oh, astagfirullahaladzim. Apa ini kiriman dari dukun itu ya, Mas? Mungkin saja. Mungkin saja seperti itu Mas. Soalnya begini, karena tidak mungkin ya Mas ya, perwujudan pocongnya berwarna hitam. Itu sudah pasti itu kiriman begitu. Iya. Itu pocongan, Mas. Iya, ini Itu pocong. pocong Mas. Nah, itu kan ya Allah, benar-benar mengerikan sekali. Ini biasanya kalau berwarna hitam ataupun berwarna merah itu Mas, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah pocong kiriman. Begitu. Coba saya interaksi dulu. Dan mungkin ada sangkut pautnya dengan babi yang tadi itu. Bisa jadi Hendrik. Permisi, mohon maaf. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hati-hati, dia meludah. Mas Budi? Mas, kenapa Mas? Mas, astagfirullahaladzim. Mas, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai patutan memijai Allah. Astagfirullahaladzim. Coba lihat. Alhamdulillah. Untung nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Oh, begini cara mainmu ya. Hati-hati nih. Saya harus ngelindungin Mas Agus sama Mbak Maria ini. Takutnya nanti diludahi sama Astagfirullahaladzim ya Allah. pocong Orang ini. saya nih Hendrik. Iya. Kamu Saya harus kunci dulu. hati-hati, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas pada. Allah Akbar. Saya kunci diri kamu supaya kamu tidak bisa meludahi lagi kepada rekan saya. Saya ingin bertanya, berarti kamu ini memang benar adalah kiriman dari dukun tersebut? Benar nggak? Hendrik, kamu tak perlu tahu itu urusanku. Oh. Seperti itu.
Baiklah, begini saja. Coba kita interaksi, Mas Budi. Iya. Kita coba korek informasi dari makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Mengapa diri menarik paksa diriku di tubuh ini, bro? Astagfirullahaladzim. Percuma saja kamu meludahi seperti itu. Kamu tidak akan bisa mengenai Mas Agus dan juga Mbak Maria. Karena ada saya di sini untuk melindungi mereka. Lagi pula, kenapa Tuhan kamu mengirimkan kamu ke sini? Apakah karena dukun tersebut tidak terima akibat mereka sudah bertobat dan mengancam nyawa mereka? Itu memang benar. Tuanku tidak terima karena manusia itu sudah berani melanggar yang dijanjikannya. Tapi bukankah mereka ini sudah bertobat? Yang terpenting mereka sudah bertobat, jangan diungkit lagi dong kehidupan mereka. Tidak bisa. Tuanku tidak peduli. Yang intinya perjanjian harus ditepati. Tapi mohon maaf, mereka sudah tidak ingin, dan mereka sudah benar-benar ingin menuju ke jalan yang lebih baik. Lagi pula, masa sampai dipaksa? Memangnya kenapa? Apakah Tuhan kamu itu akan mendapatkan bagiannya dari mereka atau bagaimana? Itu urusan kami, dan kau lebih baik tidak usah mencampurinya. Kalau boleh tahu, dari mana Tuhan kamu berasal? Tidak akan pernah kuberitahu kepadamu di mana dia. Astagfirullahaladzim. Oh, seperti itu. Kamu tidak ingin memberitahu? Ya sudah, saya tundukkan saja diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa kau mengikatku seperti ini? Apa tujuanmu sebenarnya? Jika tidak saya kunci, nanti kamu akan menyerang mereka lagi, dan kamu pasti akan kabur. Justru itu diriku datang ke sini karena diriku selalu membisiki manusia itu untuk berbuat seperti dulu lagi, menjadi babi ngepet. Oh, jadi kamu, padahal mereka itu sudah bertobat. Mereka menyesali dengan apa yang sudah mereka lakukan. Justru mereka sudah mengingkari janjinya, maka diriku berada di sini bersama makhluk yang lain. Mengingkari janji karena ada sebab dan akibatnya. Mereka itu tidak ingin, dan pasti itu ada tumbangnya juga. Benar ya Mas ya? Nah, begini, saya juga ingin bertanya sama kamu. Sudahlah, beritahu saja di mana keberadaan dukun tersebut. Tidak akan kuberitahu kepadamu, dan kau tidak usah memaksaku. Oh, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu dan mengicai Allah. Cepat beritahu saja. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan seperti ini. Panah. Baiklah, akan kuberitahu kepadamu, cukup. Baiklah, bismillah. Jangan serang diriku lagi. Sudahlah, beritahu saja. Baiklah, sebenarnya tuanku berasal dari Jawa Timur. Dari mana? Dari Ngawi. Ah, benar Mas. Berarti Masnya itu sampai ke Ngawi ya waktu itu? Iya, dulu. Oh, Dukun di sana. oh, minta tolong sama dukun yang berada di sana. Iya. Oh, begitu rupanya. Oh, jadi seperti itu ya kamu ya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah memberitahu, dan lebih baik seperti ini saja. Apakah kamu bersedia untuk bertobat? Diriku bersedia, dan kau jangan siksa diriku lagi. Baiklah, saya akan mendapatkan kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Waduh, malah dileburkan sama dukun tersebut. Mungkin gara-gara ngasih tahu tempatnya kali ya. Kenapa, Dek? Jadi, pocong hitam itu Ya. dileburkan oleh dukun tersebut. Lalu Karena sudah katakan. intinya dia memberitahu lokasinya. Iya, terus? Kemudian setelah memberitahu, saya ingin menobatkannya. Cuman nggak tahu kenapa dia tiba-tiba lebur dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia tidak terima lokasinya diberitahu gitu. Bisa jadi seperti itu, Dek. Karena berasal dari Jawa Timur, yaitu tepatnya di Ngawi. Di Ngawi. Itu kan lumayan jauh gitu. Masnya tahu nggak itu? Ya Masnya tahu ya. Tahu. Karena kan Masnya itu merdukun sampai ke sana ya. Sana ya. Oke, baiklah. Ya sudah, begini saja Mas Budi. Gimana, Dek? Coba kita cari makhluk lain, terutama makhluk yang
seperti babi itu. Iya. Ayo kita Karena cari saja. mungkin itu juga salah satu makhluk yang sudah mengancam nyawa mereka. Iya, Hendrik. Kita harus menemui makhluk itu, Hendrik. Ya sudah, Mas Yudi. Ayo. Astagfirullah. Allah Akbar. Mbak, itu Mbak. Astagfirullah. Allah Akbar. Ya Allah. Sini Mas, jangan mendekat, Mbak. Iya ya, oke. Masnya sama Mundur Mbaknya aja, tenang. Mas. Ya, mundur dulu, Mas. Kok ada ya? Bisa membahayakan, Oke, Pak. oke. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Wahai makhluk, tolong jangan mengganggu mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia menghilang kemana? Menghilang dia, Hendrik. Coba kita cari. Ayo kita cari, Hendrik. Kemana dia? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemana dia pergi? Menghilang dia, Hendrik. Iya loh. Bau amis. Ya, Hendrik, bau sekali, Hendrik. Bau amis. Bau amis kan Mas? Ini bau ya. Merasakan nggak, Mas, bau amis, Mbak? Iya kan? Iya. Itu apa, Mas? Biasanya kata Mas tadi suka ada darah ya di Iya, kamar kalau- mandi ya. Iya. Sering melihatnya gitu, Mas. Coba Coba cek, Hendrik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, darahnya. Benar sekali katanya, Mas. Tuh, Hendrik. Mas, coba lihat dulu, Mas. Darah. Itu ya, Mas, seperti itu, Mas. Iya kan? Seperti ini ya. Iya, Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kok seperti ini ya? Allah wala quwata illa billah. Allah. Mas Budi, ini mungkin dibersihkan saja kali ya. Iya, Hendrik. Lebih bersihkan saja, Hendrik. Wah, amis banget. Berarti hampir setiap kalau misal ada darah kayak gini, berarti Masnya selalu membersihkan sendiri gitu, Ya, sama selalu, mbaknya. Selalu Langsung, sendiri gitu. iya. Oh. Oh iya, ayo Mas Budi bersihin aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nyebut bahasa Arab di dalam kamar mandi. Baik, Hendrik. Iya, nggak baik kita. Siap. Soalnya ini kan tempat kotor. Oke. Ini pun saya cincin Dharma Wijayanya saya lepas Oke, Hendrik. karena nanti tempat kotor sih saudara. Saya yang lepas nanti. Bersihkan saja itu sampai bersih. Oke. Oh, terornya itu seperti ini ternyata ya saudara. Kalian bisa melihat. Benar sekali, Hendrik. Iya, darahnya banyak sekali bau amis. Siapa yang sudah menaruh darah seperti ini? Aduh, keterlaluan sekali ini makhluk. Baunya yakin Amis sekali, Hendrik. darah dari mana ya? Kalau dari atasnya nggak mungkin ya Mas ya? Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin ya? Ini semua tertutup. Tertutup iya benar. Kok sampai seperti ini Mas? Oke, udah semua? Oke, udah masuk. Baik. Iya. Aduh, dari mana darah-darah seperti ini? Iya, Hendrik. Kau tidak nggak mungkin. Atanya Iya. kering seperti ini, Hendrik. Ya sudah, coba kita keluar lagi. Ayo, kita keluar. Ih, Makhluk apa lagi tuh, Hendrik? coba. Ih, ini genderuwo yang tadi ya, Mas ya, bener ya? Iya. Yang tadi nih, Mas ya. Yang kita lihat tadi, Hendrik. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata dia penampakan di sini. Heeh. Mau apa dia? Oke, Masnya sama Mbaknya yang tenang ya. Coba kita interaksi sama makhluk ini. Assalamualaikum. Kenapa kamu mewujudkan diri di sini? Atau jangan-jangan ada sangkut pautnya dengan darah yang sering muncul di kamar mandi? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ih, lihat Mas Budi. Iya, Hendrik. Ya Allah. Dari mulutnya penuh dengan darah. Banyak sekali itu darahnya, Hendrik. Oh, berarti dari makhluk ini. Makhluk ini Mas yang sudah selalu muncul darah di dalam kamar mandi. Gitu. Oh, ternyata makhluk ini, Hendrik, penyebabnya, Hendrik. Ya sudah. Saya kunci dulu ini makhluk. Bismillah. Allah Akbar. Saya menguji kamu supaya kamu tidak bisa kabur dan kami bisa mengorek informasi terkait permasalahan yang terjadi di sini. Baik, Mas Yudi, siap ya. Saya masukin ke rakain jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Memang diriku yang menyebarkan darah di rumah ini. Oh, Lalu kamu apa? oh jadi kamu ya. Pantas saja mulut kamu itu penuh dengan darah.
ternyata ulah kamu. Kemudian di mana keberadaan dari babi itu, dan mengapa kamu mengancam menyebarkan darah di dalam kamar mandi? Apakah kamu memang sengaja supaya membuat mereka trauma atau bagaimana? Memang diriku sengaja ingin menyakiti manusia ini karena sudah mengingkari janji kepada tuanku. Lantas apa tujuanmu di sini selain menyebarkan darah di kamar mandi? Tentunya ingin mencelakai mereka di kala tidur. Oh, seperti itu. Berarti benar ini, Mas, Mbak. Benar, Berarti Mas. yang suka membisiki waktu tidur ya? Iya. Oh, begini rupanya cara kamu ya. Baiklah, wahai makhluk. Saya tidak ingin berkepanjangan dengan diri kamu. Lagi pula, junjungan kamu, yaitu dukun tersebut, sudah salah mengirimkan makhluk-makhluk ke sini supaya mereka dipaksa untuk melakukan pesugihan lagi. Itu tidak baik. Itu sama saja Jangan mereka sudah mengancam berani nyawa. dirimu menyalahkan tuanku. Itu salah kamu sendiri ya, karena dari tadi kamu menyerang saya terus-menerus. Karena kau sudah berani membawa tuanku dan berkata tidak sopan. Ya, bukan tidak sopan, tapi itu kenyataan. Tuan kamu, junjungan kamu, itu sudah mengancam nyawa mereka. Dan kamu tahu, mereka saat ini sedang kebingungan dengan apa yang terjadi. Maka dari itu mereka meminta tolong kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Tuan kamu juga salah. Kenapa harus seperti ini? Itu kan tidak baik. Seharusnya dirimu tidak usah mencampurinya. Karena ini urusanku dengan tuanku. Dan Untuk tuan melumpuhkan manusia ini. Dan karena sudah tuanmu- mengingkari. dan tuanmu itu juga berurusan dengan kami. Jangan berani-berani kau berbicara tuanku seperti itu. Tuan kamu memang sudah salah kok. Dan saya sudah mengetahui lokasi dari tuan kamu. Siapa yang mesti tahu kepadamu? Yang sudah memberitahu kepada kami, yaitu pocong hitam tersebut, yang sudah dileburkan oleh junjungan kamu, yaitu si dukun tersebut. Beritahu siapa nama dukun itu? Tidak akan kuberitahu kepadamu siapa dia ataupun namanya. Tidak akan pernah kuberitahu. Oh, begitu. Baiklah. Saya akan menggunakan cara paksa saja supaya kamu bisa memberitahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Pak Tutama Wijaya, Allah Akbar. Cukup untuk menyerangku. Beritahu saja. Saya sebenarnya tidak ingin menggunakan cara kekerasan, tapi kamu terlebih dahulu yang sudah kekeh dengan prinsip kamu. Baiklah. Beritahu siapa? Beritahu nama Tuhanku, yaitu Parjo. Oh, Ki Parjo. Benar itu, Mas. Namanya Ki Parjo, Iya Mbak? benar. Oh, iya. Ya Allah. Cukup untuk menyiksaku. Saya tidak akan menyiksa Anda. Justru kamu akan saya lepas hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Jika tidak, nanti kamu akan diliburkan dengan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Sekarang diriku merasa kenapa bisa lepas kepada Tuanku. Apa yang kau lakukan kepadaku? Kan sudah saya katakan tadi, saya akan melepaskan hubungan kamu. Saya tidak ingin kamu itu diliburkan layaknya seperti pocong hitam tadi. Terima kasih. Memang bila mana diriku mengucapkan nama Tuanku, diriku akan celaka olehnya. Maka dari itu, saya itu masih memiliki rasa kasihan kepada kamu. Lagi pula, walaupun kamu itu tercipta dari api dan kami tercipta dari tanah, kita ini masih satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Walaupun diriku sudah jahat kepada bangsa manusia, tetapi kau masih peduli kepadaku. Iya, itulah kami. Kami masih memiliki rasa kemanusiaan. Dan kamu masih bisa memilih untuk bertobat
daripada melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana diriku untuk bertobat? Begini saja, jika kamu ingin bertobat, saya bisa membantu kamu. Kamu cukup mengucapkan kalimat syahadat. Akan aku ikuti perkataanmu. Ya sudah, saya bimbing diri kamu, ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Bagaimana? Sudah merasakan lebih tenang, bukan? Iya, diriku sudah merasakannya. Baiklah, mulai kedepannya kamu jangan lagi-lagi seperti ini lagi, menyebarkan darah di kamar mandi dan mengancam nyawa mereka ketika sedang dalam tidur, ya. Baiklah, diriku akan tidak mengganggu mereka lagi. Dan sekali lagi, jangan kamu mencoba mengganggu umat manusia lagi. Jika kamu mengganggu, maka kamu akan lebur dengan sendirinya. Baiklah, diriku berjanji kepadamu tidak akan mengganggu manusia seperti mereka. Ya sudah, silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah. Ini kita tinggal mencari babinya ini. Tinggal babinya aja ya? Iya. Syukur sih dia bisa ditobatkan. Supaya bisa memperingati kepada si dukun tersebut. Iya, kita harus mencarinya. Ayo. Oke. Oke mas, ini kita coba ke depan lagi yuk. Ini karena makhluk seperti babi itu kan belum kita temui begitu. Iya. Oke, coba kita ke depan yuk. Pendek. Oke, coba kita ke depan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dik, itu Dik. Masnya Dik. Tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Jangan mendekat bayi saya, ya Mbak. Astagfirullah. Allah Akbar. Oke mas, tenang dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Cepat mas, mas Budi itu. Oke, Dik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Tolong digendong dulu itu. Dibawa ke depan. Ya Allah, sampai pingsan itu. Di mana itu keberadaan makhluknya? Ya Allah ya Rabbi. Kemana dia? Astagfirullahaladzim. Lihat, ini kenapa darahnya sampai bercesaran seperti ini? Udah dibawa mas? Sudah, Dik. Udah? Makhluk mana, Dik? Sebentar. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak Ngi yang tenang ya Mbak ya. Ini gimana mas? Ada bentuk-bentuk ini. Iya. Tolong saya mas. Iya baik. Nanti saya bantu ya. Mbak. Astagfirullahaladzim, sampai seperti ini. Oke. Kerasanya gimana mas? Gatel-gatel ya? Istighfar ya mas. Istighfar terus mas. Istighfar mas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa kesakitan, Dik. Gatel ya mas ya? Oke. Oke, Istighfar, sebentar ya, Mas. Ya, tenang, Mas. Istighfar terus mas. Istighfar. tenang, Saya Mas. bantu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa mas? Iya, karena ini masih kena rantai babinya itu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Banyak banget nih. Oke, tenang ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mas Budi, tenang. Oke, masih sama mbaknya yang tenang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, sampai seperti itu. Tenang Mas Budi. Ya Allah. Sakit, Allah Akbar. Ya Allah. Coba lihat Mas Budi. gatal semua, Dik. Astagfirullah. Panas, Dik. Gatal ya? Sebentar, ini saya kunci dulu ini makhluk babinya. Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Sebentar Mas Budi, sini. Awas tenangnya. Allahu Akbar sampai. Ya Allah, kok bisa sih Mas Budi sampai lengah seperti ini? Saya juga tidak tahu, Dik. Saya terserang dari belakang, Dik. Sebentar, biarkan dia. Sudah saya kunci. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal semua, Dik. Oke, tenang. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, hebat Dharma Wijaya. Allahu Akbar, bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa saya udah sembuh, Dik? Alhamdulillah, cuman masih ada beberapa bekasnya. Itu nanti bisa dibersihkan sama air nanti. Iya, Dik. Masnya udah nggak apa-apa, Mas? Alhamdulillah. Tinggal hanya tersisa ini ya. Iya. Alhamdulillah. Tolong mbaknya dijaga terus, Mas ya. Oh, jadi ini yang utamanya. Kenapa kamu mencoba mengganggu mereka dan kamu menggunakan rantai babi kamu untuk melukai mereka? Saya tahu. Astagfirullahaladzim. Saya tahu memang kamu itu adalah perwujudan dari di mana Mas Agus itu melakukan pesugihan babi ngepet. Benar seperti itu. Tapi kenapa harus seperti ini? Oh, hanya sekedar diperintah oleh Tuhan kamu. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata seperti itu. Perintah saja, Dik. Ya sudah, begini saja. Mas Budi, Ya, mungkin kita interaksi sama makhluk ini. Iya. Saya coba masukin ke raganya jenengan. Iya. Karena pada dasarnya ini bukan siluman ataupun manusia jadi-jadian, saudara. Jadi ini adalah iblis dalam perwujudan babi. Jadi ini kita bisa masukin ke raga Mas Budi. Ya, ini biar lebih jelas Mas Budi ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudahlah. Kenapa kamu mengisar mereka? Karena seharusnya dia akan jadi sepertiku, tetapi dia mau menghindari semua itu. Ya, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya jika selalu terus-menerus menjadi babi layaknya seperti dari kamu. Saya tahu kamu ingin memperbudak Masnya dan juga Mbak Maria. Benar atau tidak? Iya, itu memang benar. Dengan kamu memperbudak mereka, kamu akan memberikan segelintir uang kepada mereka, dan kamu akan mendapatkan darah dari mereka berdua. Iya, itu memang tujuanku atas dasar perintah Tuanku. Untuk apa? Apakah untuk keabadian dari diri kamu? Atau bagaimana? Atau hanya untuk kekuatan kamu saja? Tentunya untuk menambah diriku menjadi kuat. Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dan kamu juga sangat tega sekali sudah melukai saudara saya juga, yang dimana kami ini hanya ingin berbicara baik-baik dengan kamu untuk memberitahu kepada Tuhan kamu jangan melakukan hal seperti ini. Tidak bisa. Diriku tetap mengajak dia untuk seperti dulu Itu dan tidak akan terjadi. mengikutiku. Itu tidak akan terjadi kepada mereka. Lagi pula, kamu di sini berhadapan dengan saya, bukan berhadapan dengan mereka lagi. Diriku tidak akan takut oleh manusia sepertimu. Ya, tidak apa-apa. Kami hanyalah manusia biasa dan kami juga tidak takut kepada kamu. Yang kami takuti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Lebih baik dirimu pergi dari sini. Oh, tidak bisa. Saya tidak bisa pergi. Lagi pula, daripada kamu menjunjung tinggi dukun tersebut, lebih baik kamu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi dia tidak berani untuk melanggar apa yang dikatakan Tuanku. Kamu tidak berani melanggar dengan perkataan Tuhan kamu. Iya, dia tidak berani. Lantas kenapa kamu berani membengkang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diriku tidak mengenal itu siapa. Iya, kamu pura-pura tidak tahu. Bukankah kamu itu tahu? Kan kamu itu yang diciptakan dari api oleh Sang Maha Pencipta. Sedangkan diriku saja tidak mengetahui siapa yang telah menciptakanku. Diriku hanya tahu Tuanku lah yang selalu ada di dekatku. Oh, berarti kamu ini adalah makhluk yang pintar. Kamu tidak tahu menau dengan hal-hal seperti itu. Tapi tidak apa-apa.
jika kamu supaya tidak dijadikan peliharaan oleh Tuhan kamu, lebih baik sekarang kamu sudahilah dengan apa yang sudah kamu lakukan, dan insya Allah kamu bisa bertobat layaknya makhluk seperti genderuwo tadi. Ya, memang diriku melihatnya. Kau sudah menyadarkan manusia genderuwo itu. Lantas kenapa kamu masih tetap kekeh dan menuruti perkataan dari Tuhan kamu? Karena diriku mendapat bisikan dari Tuanku supaya tidak menuruti apa yang kau katakan. Oh, seperti itu rupanya. Baiklah, tidak apa-apa. Saya mengetahuinya. Namun, saya bisa saja membantu kamu untuk melepas hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Jangan coba-coba untuk menghalangiku. Diriku tak akan lepas ikatan dari Tuanku. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke, hati-hati masnya ya. Ya Allah. Ini rantai babinya itu sangat meresahkan. Astagfirullahaladzim. Saya kunci saja ini malu. Bismillah. Saya tahu kamu ingin melukai saya dengan rantai babi yang ada di hidung kamu. Tentunya. Jika kamu seperti itu, rantai babi kamu bisa menjadi incaran orang-orang jahat loh. Dan tentunya kamu akan diperbudak lagi dan lagi sampai kapanpun. Begitu. Memangnya kamu mau seperti itu terus? Tentunya diriku akan menuruti apa yang dikatakan Tuanku. Kamu tidak inginkan? Ya sudah, begini saja. Kamu lebih baik tenang, berpikir 2 kali. Saya juga tidak akan memperbudak kamu. Yang terpenting, kamu lebih baik bertobat saja dan menuju ke jalan yang lebih baik. Bertobat? Bagaimana diriku bertobat? Bagaimana? Cukup mudah, kamu tinggal mengucapkan kalimat syahadat saja. Lalu bagaimana ikatanku dengan Tuanku? Ikatan kamu dengan Tuhan kamu, abaikan saja. Tidak usah pedulikan. Tetapi diriku tak berani melanggar apa yang sudah diatur oleh Tuanku. Tidak berani melanggar. Seberapa kecil Tuhanmu kepada diri kamu? Bila mana diriku mengikuti perkataan manusia sepertimu, apalagi kau menginginkanku sadar, dia akan mencelakaiku. Seperti itu. Ya sudah, saya hapus hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bagaimana? Ya, diriku sudah merasakan lepas dari Tuanku. Oh, sudah merasakan lepas. Sekarang begini, apakah kamu bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Kalimat apa itu? Kalimat supaya kamu bisa bertobat. Bagaimana? Coba saja. Diriku akan mencoba untuk mengikuti perkataanmu. Ya sudah, ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Coba aminkan seperti saya. Baiklah. Karena kamu sudah bertobat, buang rantai babi kamu yang ada di hidung kamu. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Oh, ini mas, lihat mas. Rantai babinya tuh. Hah? Iya, ini rantai babinya yang tadi sudah melukai jenengan. Ini jangan dipegang dulu, ini sangat berbahaya dan pasti sangat gatal. Dan nanti ini kita musnahkan saja, gitu ya. Ya, masnya dulu waktu jadi babi ngepet, mohon maaf ya. Apakah juga sama ada rantai babi seperti itu? Sama saya. Oh sama, begitu. Oh iya. Ya sudah.
Begini, wahai makhluk, saya mengucapkan terima kasih kepada kamu dan saya mohon untuk kedepannya tolong bantu saya supaya menobatkan junjungan kamu. Baiklah. Ya, tenang saja. Saya akan memberikan energi batu Dharma Wijaya ini kepada kamu sebagai pertukaran karena kamu sudah membuang rantai babi yang ada di hidung kamu. Dan tolong saya tunggu kabar baik kamu setelah menobatkannya. Iya. Iya, namanya Ki Parjo tadi ya. Iya. Bismillah. Wahai batu Dharma Wijaya, berikanlah energi dirimu kepada makhluk ini. Allah Akbar. Baiklah, sesuai persyaratan tadi, karena saya sudah mendapatkan kamu, kamu sudah terbebas dan tidak akan terkekang lagi dari umat manusia. Iya, diriku akan kusampaikan pesanmu kepada dia, tuanku. Ini sudah, terima kasih. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah, apa ini, Dik? Hehehe, jangan dipegang dulu. Apa kok? Jangan dipegang, itu gatel-gatel lagi nanti kamu, Mas. Apa itu, Dik? Ini yang membuat sampean itu sampai seperti itu, Rantai Mas. babi itu? Iya, ini rantai babi. Kalau misal sampean megang, nanti gatel-gatel lagi. Untung saja kamu menahan saya, Dik. Iya. Sebentar ini saya netralisir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Netralisirkanlah rantai babi ini. Ini udah di Udah, netralisir, Mas. udah Mas, Pegang. pegang aja pegang. Oke. Nanti kita leburkan saja karena meresahkan. Benar sekali. Dan yang saya takutin nanti jadi incaran orang-orang yang tidak baik. Ya, jangan sampai ini binatang orang lain, Dik. Kita amankan. Iya. Terus ini gimana Mas soal permasalahan yang itu? Oh iya, Masnya sama Mbaknya duduk Oh, dulu. itu dulu aja, Mas. Nah, pegang dulu Mas udah. Iya, Dik. Jadi Masnya sama Mbaknya tidak perlu khawatir lagi. Intinya permasalahannya sudah terselesaikan. Alhamdulillah, dan kedepannya insya Allah sudah tidak ada gangguan seperti ini lagi gitu ya. Jadi ya ambil sisi pembelajarannya Mas, bahwa pasti dibalik kita melakukan sesuatu akan ada timbal baliknya ke kita. Iya, kedepannya lebih hati-hati lagi, berpikir dua kali. Yang namanya melakukan pesugihan itu dia memang tidak baik. Jadi ya saya ingin sekedar mengingatkan saja supaya tidak salah jalan lagi. Begitu. Terima kasih ya Mas. sudah Iya. menjawab. Oke, Mbak. Mas, Iya, sama-sama Mas, Mbak. Ya nanti kita coba bentar, maksudnya Kenapa, Dik? ini itu sebentar, suara babi ngepetnya ini tadi. Makhluk yang tadi Akan ini. disampaikan, Dik. Bentar. Alhamdulillah sih Mas. Katanya Ki Parjo ya. Iya. Alhamdulillah itu cepat banget. Tadi saya nobatkan babi ngepet itu, Ya. ya kan? Terus saya suruh pergi langsung ke tempatnya itu Ki Parjo, dan nggak tahu ini cepat banget. Alhamdulillah sudah berhasil ditobatkan gitu. Alhamdulillah. Ibaratnya ya dia nggak bakal mengulangi lagi dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Ya syukurlah, Dik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ki Parjo itu insya Allah tidak akan mengancam panjenengan lagi. Selalu sudah aman, Mas. Iya, Gimana dari sana? iya, kiriman dari Ki Parjo supaya panjenengan itu melakukan pesugihan lagi. Sekarang Yang- kamu udah bisa tenang. Iya, alhamdulillah Iya, Mbak, sudah tenang. alhamdulillah. Saya turut senang juga gitu, Mbak. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah saudara. Pada akhirnya permasalahan di sini terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Begitu. Dan mungkin hanya itu. Jadi kini kita pamit saja. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.